Salam. Puji Tuhan. Saya berterima kasih pada Pak Joni yang memberi saya waktu untuk saya bersaksi pagi hari ini. Boleh lama ya? Boleh lama? Ada satu lagu dalam bahasa Jawa seperti ini. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe orang ketemu pisan ojo suwe. Jadi artinya saya jangan suwe-suwe di sini. Nanti keburu lapar dan menyita waktu pengkhotbahnya. Oke, siap mendengarkan kesaksian saya. Dipastikan tidak ada yang ngantuk ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perkenalkan sebelumnya yang belum mengenal saya pelayanan di Candi, nama saya Ibu Lydia Tan ya, jadi jangan ditambahin ya, depannya Tan itu jangan ditambahin ya, cukup ya. Nah Bapak Ibuku, saya bersyukur pada Tuhan memberi saya kesempatan sampai hari ini saya masih menghirup udara segar ya, walaupun kemarin saya sempat menghadapi satu kejadian yang tidak saya sangka-sangka. Pada tanggal 6 Desember kemarin kejadian tempat saya itu terbakar ya. Tepatnya kalau TB tahu ya, antara ruang gereja dengan dapur, nah itu yang parah itu ada di dapurnya ya. Kejadiannya itu tepat sekitar jam 2 lebih ya, jadi belum sampai jam 3 pagi. Biasanya saya tuh tidur itu sekitar paling lambat saya tidur tuh jam 1 ya. Paling cepat itu jam 12, paling lambat jam 1. Saya kadang baca-baca renungan, kadang berdoa. Biasanya saya kalau udah tertidur pules sampai pagi, nanti 4:30 baru saya bangun. Tapi saya kaget kemarin itu, waktu itu saya tertidur, udah pules, tiba-tiba seperti saya dihentak untuk bangun. Saya tidak bisa bayangkan kalau saat itu saya tidak bangun, mungkin saya sudah jadi jagung bakar ya. Kalau ingat tuh Tuhan tuh luar biasa. Saya dihentakkan untuk bangun. Waktu itu berat ya, mata saya untuk dibuka itu berat, tapi saya seperti dipaksa untuk bangun dan saya lihat asap sudah masuk ke kamar. Saya lihat kok banyak asap, kok bau bakaran. Nanti saya akan lihatkan sesudah saya bersaksi. Kemudian saya antara kamar kita dengan ruang dapur itu ada celah kaca tuh yang bisa dilihat belakangnya itu oranye. Saya jadi teringat ketika tanggul Lapindo itu lumpur Lapindo itu waktu meletus tahun 2006. Rumah tempat tinggalnya Bu Marta, tempat saya tuh kelihatan sekali ya dulu. Kalau Bu Marta mungkin juga lihat ya, waktu meledak itu oranye. Waktu itu saya baru melahirkan anak saya yang ketiga, itu baru usia 1 bulan. Itu saya lari ya, saya sempat lari, kiamat. Saya pikir itu Tuhan datang karena oranye. Nah, kemarin itu seperti itu. Saya langsung lari keluar dari kamar. Saya lihat dapur itu api udah membara, persis di bawahnya saluran AC. Saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa, teriak, anak-anak juga teriak keluar, mau minta pertolongan. Dan puji Tuhan waktu itu ada orang yang persiapan akan ke masjid. Langsung mereka lari, ambil pasir basah, ambil air, mereka siram, bantu kita siram. Mereka katakan kalau panggil pemadam kebakaran kelamaan, keburu semua kena. Saya yang herannya untung ya itu dari tempat kobaran api itu sudah sedikit sekali jaraknya dengan kisi-kisi jendela kami kan dari kayu yang udah usang ya, udah lama. Itu kalau itu kena api terbakar, saya tidak bisa bayangin ruang gereja itu habis. Kursi-kursi merah itu habis semua. Tapi saya bangun, saya terbangun. Saya bersyukur
bersyukur pada Tuhan masih melindungi kami. Amin. Ya, dan untungnya yang terbakar itu barang-barang rongsokan, bekas-bekas kayak karpet yang udah lama, pohon Natal yang udah lama. Dan saya herannya, wajan, tahu ya, wajan besar yang dari tembaga tebal itu habis, tinggal gagangnya tok, pegangannya habis semua, habis. Ada sangkar burung di situ, habis semua. Tapi saya yang heran, ada satu lukisan Yesus itu dari kayu triplek yang udah usang sekali. Di situ masih utuh. Saya teringat belum lama itu ada postingan itu kejadian kebakaran di gereja di Eropa. Saya lihat ada lukisan Yesus disalib, itu pinggirnya udah terbakar semua, tapi pas lukisan itu tidak terbakar. Jadi dibawa semut keluar. Saya teringat itu. Terus belum lama ini Alkitab terbakar di dalam mobil, ada kebakaran, ada Alkitab yang utuh. Saya tertegun. Waktu selesai kebakaran itu saya masih dalam bahasa Jawanya ketenggengan ya. Saya lihat kok bisa ya. Padahal lukisan itu memang udah lama saya taruh di antara karung-karung itu, dan wajan yang besi itu tadi, ember-ember saya taruh di situ. Tapi lukisan itu padahal udah kena lelehan, lelehan karpet, tapi masih utuh, padahal dari benang bul, ukiran dari benang bul. Mungkin Charles bisa ditunjukkan ya. Tadi informasi tanggalnya salah, 6 Desember. Iya. 6 November ya. 6 November. Dibilangnya Desember. Iya. Desember Maaf. tahun lalu. Nah, Bapak Ibuku, saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa Yesus itu luar biasa. Amin. Dari sini saya diingatkan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dia tidak pernah akan tersentuh api pun, lukisan pun tidak tersentuh api. Saya sampai hari ini saya masih berpikir, heran saya, karena lukisan itu dari ini ya yang terbakar. Lukisan itu persis saya taruh barang-barang itu di sini. Rongsok itu wajan, lukisan Yesus ada di sini. Tapi lukisan itu sama sekali tidak tersentuh api. Ya, bisa dilihat oleh. Saya bilang, Tuhan, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Kadangkala kami mengecewakan Tuhan. Kadangkala kami di dalam kehidupan kami sering menyakiti hati Tuhan, buat Tuhan sedih. Tapi dari sini saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Sampai lukisan pun tidak dapat terbakar oleh api. Bapak Ibuku dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sampai tidak bisa berkata banyak ya, karena memang yang saya rasakan tuh sungguh ajaib, sungguh ajaib. Dan dari sini saya sempat diam ya. Saya waktu kejadian ini saya diam 1000 bahasa. Saya hanya terpaku dan saya hanya diam di bawah kaki Tuhan. Waktu itu sinode sempat tegur saya, kenapa ada kejadian seperti ini Bu Matias diam? Kenapa boleh dia diam? Harusnya kalau ada kejadian di gereja seperti ini ngomong kami. Saya sudah terbiasa ya Bapak Ibu, mungkin dari pengalaman demi pengalaman yang saya alami itu terbawa ya. Kadang-kala saya tuh gini, kita posting gini, cuman kita ngabarin, itu orang udah image-nya pasti ke uang, pasti kaitannya uang, pasti seperti itu. Jadi itu seperti ada trauma di dalam diri saya. Keluarga saya pun tidak saya beritahu, satu pun keluarga saya tidak ada yang tahu. Karena kadang kita hanya ngucapin selamat Natal gitu, image-nya udah nunggu angpau. Memang apesnya kalau jadi orang pas-pasan, hidup pas-pasan. Pasti kalau orang menghadapi orang yang seperti gitu itu pasti image-nya uang. Padahal dari sini saya ingin menyaksikan bahwa lukisan itu sungguh-sungguh aneh sampai tidak terbakar. Saya berpikir seperti itu, aneh sekali. Itulah keajaiban yang saya rasakan. Tapi bukan berarti lukisan itu harus dikultuskan ya. Maksudnya, wah nggak terbakar terus
lukisan itu saya buat berdoa, ngedep ke lukisan itu ya, itu namanya musyrik ya. Nggak boleh seperti itu. Tetap itu saya simpan, tapi itu menjadi kesaksian bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibuku, saya bersyukur pada saat itu saya hanya diam di bawah kaki Tuhan. Saya mengambil waktu, saya diam, Tuhan, apa yang terjadi ini? Mau Natalan Tuhan, TB lagi yang mau pelayanan. TB kan pelayanan pada tanggal 17 Desember nanti. Gimana ini Tuhan penyelesaiannya? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tidak mungkin saya ngadu ke keluarga saya. Ya, Bapak Ibuku, keluarga saya kadang-kala kalau nggak sejalan itu nggak enak ya. Dari pihak keluarga saya tuh orang berada-berada, tapi sekalipun saya tidak pernah mau minta pada mereka. Karena kadang-kala kan ada orang yang seperti ini. Siapa yang suruh memilih kamu memilih jalan menjadi hamba Tuhan? Sudah tahu jadi hamba Tuhan perintisan itu susahnya kayak apa? Bahkan mereka berpikir seperti ini, makan kerikil. Saya bilang, selama pelayanan saya nggak pernah makan kerikil. Pastinya kena batu ginjal. Minimnya nasi atau ketela lah. Tapi saya mau buktikan di sini bahwa melayani Tuhan itu Tuhan selalu bilang. Nah, Bapak Ibu, itu tadi saya berbicara bahwa waktu saya mengalami ini saya diam, saya ditegur organisasi saya. Kenapa Bu Matias diam? Tidak ngomong ke kita. Saya bilang gini, kadang-kala maaf, kalau ngomong itu identik uang. Saya tidak mau nanti kita dihina, minta-minta. Hamba Tuhan itu berdoa, bukan minta-minta. Makanya saya diam. Bapak Ibu tahu saya dilema. Waktu itu yang mau pelayanan itu dari Full Gospel. Ya, saya punya rekanan orang Full Gospel. Ternyata beliau masih di USA. Saya diberitahu temannya, Bapak ini masih di USA, Bu Matias. Oke, kalau gitu saya cancel aja. Saya berpikir, Tuhan, tak pray nopo piye. Ibadah baunya itu terasa ya Bapak Ibu. Baunya tuh luar biasa. Kejadiannya Senin, Minggu itu masih bau bakaran kabel. Iya, bau luar biasa. Tapi saya kaget ada misi penginjilan dari Korea. Tiba-tiba WA saya, Bu Lydia, siapkah saya hadir? Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kirim orang ini untuk menolong gereja kami tanpa saya harus bercerita, saya akan buka pintu. Saya bilang, mari Pak, pilih ke tempat saya. Tapi saya tidak cerita, waktu di WA itu saya tidak cerita tempat saya kebakaran. Karena image saya gini, jangan-jangan nanti kalau saya ngomong malah orangnya nggak jadi. Orang kalau identik uang pasti lari. Ayo rapat gitu ya, contoh rapat di sekolahan itu sudah pasti. Apa itu sumbangan apa? Pasti nggak hadir. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan, apapun yang saya hadapi, saya tidak ingin meminta pada manusia. Saya hanya serahkan ke dalam tangan-Nya. Datang Mr. Philip, PS Philip datang minggu itu, kaget beliau masuk. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada musibah. Kenapa bisa seperti ini? Saya bilang, ya siapa yang nyangka ya. Saya hanya bilang gini, saya bersyukur pada Tuhan, kami nggak jadi jagung bakar. Saya sempat menyesal ya, menyesal sekali. Itu gara-garanya obat nyamuk bakar. Sumbernya obat nyamuk bakar. Karena saya memang nggak cocok pakai obat nyamuk bakar ya. Waktu itu saya taruh di atas itu tadi untuk mencegah tikus turun. Ya. Karena saya lihat tikus itu sering dari atas itu turun, itu acak-acak dapur. Ya capek ya, lelah, saking lelah, saya coba kasih obat nyamuk bakar. Loh kok mempan? Harusnya obat nyamuk jadi obat tikus. Saya taruh mungkin kena asap itu, akhirnya tikus nggak pernah turun, 3 bulan nggak pernah turun. Jadi teman sinode waktu datang, idenya siapa Bu Matias? Kenapa kok ngusir tikus pakai obat nyamuk? Itu idenya siapa? Kok bisa? Loh karena saya merasa cocok bisa, makanya saya teruskan. Karena saya merasa cocok, tikusnya nggak turun.
Bapak Ibuku, ternyata di hari H itu memang udah rencana Tuhan ya. Tuhan izinkan saya mengalami selama 3 bulan saya taruh obat nyamuk itu nggak pernah terbakar, tapi di hari H kemarin itu dan nggak tahu lagi kok tiba-tiba seperti ini. Tapi yang saya ambil hikmatnya bahwa Tuhan masih melindungi kami. Kadang penyesalan ada ya, saya sempat gini, kenapa nggak jagung bakar atau roti bakar ya yang saya taruh situ, kan nggak mungkin terbakar ya, gara-gara obat nyamuk bakar itu akhirnya membakar semuanya. Tapi dari sini saya mengambil hikmahnya untuk lebih berhati-hati lagi. Puji Tuhan, terima kasih. Doa saya sebelum nanti Natal sudah selesai. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan misi dari Korea untuk bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Itu doa dan harapan saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan memberkati.